Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang. Di tengah riuhnya ombak yang menghantam pantai utara Jawa, sebuah kisah yang menyedihkan terungkap. Pagar laut dan reklamasi mengancam keindahan dan keberlanjutan ekosistem laut. Namun, di balik semua itu, ada satu sosok yang mungkin bisa mengubah segalanya, Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut. Apa yang akan terjadi jika sang ratu hadir di pantai utara? Mungkin semua rencana untuk mengeksploitasi laut akan sirna dan manusia akan kembali menghormati kekuatan alam. Kawasan pantai utara Jawa kini berada di tengah konflik yang berkepanjangan. Penemuan pagar laut di perairan utara Tangerang dan Bekasi memicu perdebatan sengit. Di Bekasi, proyek ini diklaim sebagai inisiatif resmi untuk membangun pelabuhan perikanan. Sementara di Tangerang, masyarakat menganggapnya sebagai usaha swadaya untuk mencegah abrasi dan meningkatkan ekonomi nelayan. Ya, solar biasa 2 liter sampai 4-5 liter karena kan cari arah rute lewat jalur karena sekarang pagar misterius katanya ya udah mulai rapat lah gitu. Namun banyak nelayan dan aktivis lingkungan meragukan niat baik proyek ini, menganggapnya sebagai kedok bagi pengembang besar yang ingin memagari laut demi kepentingan reklamasi. Dalam kerumitan ini, proyek strategis nasional atau PSN yang dirancang di era Presiden Jokowi semakin memperburuk keadaan, mencederai banyak aspek kehidupan masyarakat dan juga lingkungan. Proyek ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat sekitar untuk mempertanyakan keberadaan pagar laut karena dianggap sebagai proyek negara yang tidak bisa diperdebatkan. Padahal kenyataannya banyak dari proyek ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan seringkali bertentangan dengan kepentingan lokal. Bayangkan sejenak jika Nyi Roro Kidul hadir di pantai utara. Dengan kekuatan magisnya, ia akan melindungi laut dari tangan-tangan serakah yang ingin mengeksploitasinya. Sayangnya, sang Ratu Laut hanya bersemayam di pantai selatan, meninggalkan pantai utara tanpa perlindungan. Tanpa kehadirannya, manusia seolah kehilangan rasa takut dan hormat terhadap laut. Mereka berani merusak dan memagari seolah tidak ada konsekuensi yang akan mereka hadapi. Jika Nyi Roro Kidul ada, mungkin tidak akan ada yang berani melangkah lebih jauh dan merusak ekosistem laut. Orang mengerti alam semesta itu bukan dengan metode yang kita pelajari sekarang. Ada zamannya dulu orang mengerti alam semesta dengan memberikan entitas humanoid gitu ya, diberikan nama. Tapi mereka mengerti tentang gerakan-gerakan tektonik dengan mengambil sampel di tempat-tempat yang ada sesajennya di situ. Namanya Nyai Roro Kidul. Adanya kisah tentang Nyi Roro Kidul seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Di tengah hiruk-pikuk reklamasi dan proyek pembangunan, kita sering melupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Cerita rakyat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi memiliki peran penting dalam pelestarian laut. Seharusnya pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan kearifan lokal sebagai instrumen utama dalam menjaga laut. Masyarakat adat dengan kearifan lokal mereka telah lama menjaga dan melindungi sumber daya alam. Alih-alih menggunakan aturan yang dirancang secara top-down, lebih baik menggunakan hukum adat untuk menjaga ekosistem laut. Aturan yang bersifat top-down belum tentu cocok dan dapat diimplementasikan di masyarakat lokal. Dengan memaksimalkan instrumen budaya dan arti istiadat, kita dapat menciptakan sinergi antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Jika Nyi Roro Kidul ada di pantai utara, mungkin kita tidak akan melihat pagar laut dan reklamasi yang merusak ekosistem. Kehadiran sang Ratu Laut akan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melindungi laut yang merupakan warisan berharga. Kearifan lokal dan budaya masyarakat adat harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang diambil. Mari kita jaga laut kita agar tidak menjadi cerita yang hilang, tapi menjadi masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan menghormati warisan budaya dan melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan,
kita dapat menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Dalam konteks ini penting untuk menyoroti bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP seharusnya lebih transparan dan responsif terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. KKP seharusnya menyadari keberadaan pagar laut di utara Tangerang dan tidak membiarkan situasi ini dibiarkan tanpa penanganan yang jelas. Ironisnya, instruksi langsung dari Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ada ketidakberdayaan di tingkat kementerian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi sumber daya laut kita. Dengan demikian, kita perlu mendorong kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa kepentingan lingkungan dan masyarakat tidak terabaikan.